Menyandang julukan sebagai kota seribu sungai, kota Banjarmasin tentu menyimpan berbagai kisah yang nyaris tak tersorot oleh masyarakat. Jika dirunut ke belakang, masyarakat kota Banjarmasin telah hidup berdampingan dengan sungai sejak beratus-ratus tahun silam. Sesuai dengan konsep Batang Banyu, sungai pun menjadi poros kehidupan dan daya tarik yang bestari bagi masyarakat setempat. Meski begitu, hiruk-pikuk perkembangan zaman telah membawa sederet perubahan terhadap konsep Batang Banyu. Seolah keberadaannya di antara ada dan tiada. Kini, konsep Batang Banyu lambat laun meredup dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Budaya Batang Banyu ya. Batang Banyu itu adalah sebutan bagi masyarakat kita, di mana secara filosofis Batang Banyu itu artinya sandaran hidup. Nah, bagi masyarakat sekitar tepian sungai, atau istilah lokalnya itu adalah Batang Banyu. Nah, di mana konsentrasi penduduk saat pertama kali, bahkan sekarang masih kita bisa saksikan ya, bahwa konsentrasi itu ada di tepian Batang Banyu. Nah, selama berabad-abad, sungai telah menjadi pusat kehidupan masyarakat kota Banjarmasin. Keterkaitan masyarakat terhadap sungai ini disebut sebagai konsep Batang Banyu, di mana sektor perekonomian hingga transportasi selalu memanfaatkan sungai. Alpian, umur 57 tahun, lahir di Banjarmasin. Usaha sehari-hari ini Bang, keramba, iwak bawal. Jadi tertarik itu karena kawannya itu menyuruh gitu. Nah, ada lahan kosongnya kan, JCE dia waktu itu kan cuma sedikit berapa orang gitu yang ada, jadi disuruh aja oleh kawan bikin keramba di sini. Nah, bikinnya pernah 1, 2, 4 biji sampai yang lebih 10 gitu Nah, itu karena kan dari luhurnya kan dari dulu di sini emang di pinggir sungai nih kehidupannya. Di samping usaha keramba ikan, masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dulunya juga aktif berdagang di atas perahu kecil yang mereka sebut sebagai joko. Sebelum keramba ini sudah ada sungai itu pakai jokong, apa kemana-mana ke pasar-pasar kan pakai jokong, berjualan. Jadi memang sudah tradisionalnya, adatnya dari dulu. Jadi keramba ini kan seolah datang setelah tradisi itu. Pasar terapung menjadi saksi dari pentingnya sungai bagi roda perekonomian masyarakat. Di sisi lain, eksistensi pasar terapung juga menunjukkan bahwa konsep Batang Banyu turut menjangkau sektor pariwisata. Meski konon menjadi poros hidup, Batang Banyu kini terbilang bukan lagi menjadi konsep yang dijunjung. Mulai dari ulah para oknum tak bertanggung jawab, air sungai di Banjarmasin kian tercemar. Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai pun menjadi korban yang paling terdampak. Ngaranku Burhanuddin. Umur 67 tahun. Gawian buruh serabutan. Aku nih asli orang sini. Gawianku baulah wadai dan warung. Lawas aku tinggal di sini kan 35 tahun di pinggir sungai ini. Dulu karena menjunah ini kan kalau lagi lagi dah expired dah. Berarti iwaknya ini hilangan Pak lah. Hilang kena obat. Ini zamannya diobati orang tuh bomnya, jadi undang-undang ada lagi. Dulu undang nyaman mana cari sini. Baru undang tuh kan bayar turun undang tuh kalian jangan sampai sekilo munjun tuh. Undang nih ya. Tuh ini kan lagi habisan. Kadang-kadang bangai undang-undang halus lah timbulan tuh. Kalau kau jadi makan tuh matanya tuh abang, ini kan kimia. Permasalahan yang dialami warga pinggiran sungai tak berhenti sampai di sana. Dilansir dari catatan pemberitaan Detik.com tahun 2021, telah menorehkan sejarah kelam di mana bencana banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk kota Banjarmasin. Imbasnya, mata pencaharian masyarakat pun lumpuh. Nah ini rumah kok. Ini aku warungan di sini. Nah. Dulu kada pernah kada kebanjiran, datang ke banjir itu kada pernah.
Wah ini ada kayak tahun 2021 banjirnya tinggi benar. Rumah terendam berataan, lemari-lemari hancuran. Dan pas sudah itu kan datang penyakit menggatalan segala macam. Terus kalau berusaha lagi. Pada kenyataannya, impian tentang kehidupan layak bagi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai bagaikan pungguk merindukan bulan. Alih-alih menemui solusi, mereka justru terpaksa memaklumi setiap masalah yang tak kunjung usai. Alhasil, masyarakat yang awalnya berpegang teguh pada konsep Batang Banyu pun perlahan beranjak dari kehidupan sungai. Sekarang, Batang Banyu itu oleh sebagian orang diasumsikan ditinggalkan. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya salah satunya adalah transportasi sudah beralih dari sungai ke darat. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika perahu-perahu sudah jarang digunakan. Lalu bukti yang kedua, rumah-rumah sudah tidak lagi menghadap sungai. Kalau zaman dahulu kan teras itu menghadap ke sungai. Sekarang sudah membelakangi sungai. Itu petanda bahwa sungai sudah ditinggalkan. Nah, kemudian orientasi yang lain juga banyak sektor-sektor perekonomian dulu yang berbasis sungai, sekarang sudah mulai berorientasi ke darat. Nah, tetapi sungai, dampak yang muncul dari hal-hal seperti ini adalah sungai menjadi tidak terawat lagi. Nah, akibatnya apa? Keberlanjutan sungai itu menjadi terancam. Jadi sungai sekarang ini lebih banyak, ya dalam frame berpikir orang, kita lihatlah sampahnya banyak. Nah, sungainya jadi kotor. Keberlanjutan Batang Banyu seolah hanya menjadi angan-angan. Tidak sedikit generasi muda lebih memilih untuk beranjak dari konsep hidup yang berporos pada sungai. Kan gaya hidup sekarang kan menurut kita kalau gara-gara anak muda apa milenial kan, nah gara-gara itu bang alasannya kan nongkrong-nongkrong di kafe kalau, nah banyak memang ada pun sih kan rata-rata kalau anak muda itu pastinya nongkrong gitu. Karena kan ini kata kawa di bawah Bandung gitu. Lain Tuhannya ini kan masih kawa berusaha di banyu. Kalau waktu iwak masih ada kan munjun segala macam. Kalau anak-anak ini kan maunya lagi munjun kayak gitu. Ini banyak berusaha di luar tuh nah. Berarti yang anum-anum ini kada melestarikan. Kada melestarikan lagi. Sungai sebagai sumber daya alam tentunya memiliki potensi luar biasa yang dapat terus dimanfaatkan. Selain menjadi basis utama sektor perikanan, Batang Banyu juga memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata. Sungai itu sendiri sesungguhnya punya potensi besar. Apa potensi sungai? Sungai itu punya potensi sebagai pengembangan sektor perikanan. Kemudian sungai juga punya potensi untuk pengembangan ekowisata. Coba kita perhatikan. Wisata Pasar Terapung misalnya. Basisnya kan apa? Sungai kan? Tetapi ketika sungai itu tidak layak jual, tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, maka wisata itu akan hilang. Nah, artinya bagaimana ke depan ini juga harus kita kembangkan, kita rawat agar sungai itu tetap mengalami keberlanjutannya. Beda dengan di hulu sungai. Nah, di kawasan negara, kawasan Danau Panggang, itu sebagaimana penelitian saya, bahwa mereka itu menjaga keberlanjutan sungai ini. Bahkan sungai dalam fenomena wisata ke bawah rawa di HSO kan, itu akan semakin dikembangkan dan dijadikan sebagai kawasan wisata. Nah ini, jadi Banjarmasin harus bisa mengembalikan sungai itu sebagai orientasi ekonomi
dan juga orientasi wisata. Tetapi dengan satu syarat, bahwa kita harus jaga tuh keberlanjutan sungai, sustainabilitas sungai atau sustainabilitas Batang Banyu. Eksistensi sungai secara historis telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin selama berabad-abad. Sekelumit kisah masyarakat yang bermukim di sekitar sungai menunjukkan seberapa erat hubungan mereka dengan alam. Transisi kehidupan dan modernisasi telah membawa perubahan drastis terhadap konsep Batang Banyu sendiri. Namun, di tengah carut-marut yang menyertai, masih ada harapan untuk melestarikan kehidupan Batang Banyu. Pelestarian budaya ini adalah tugas bersama yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda agar kehidupan yang layak dan sejahtera bagi masyarakat dapat diwujudkan dari hulu hingga ke hilir. Singkat saja, Newscast Design.